Nah, sebelum kita beranjak ke titrasi reduksi oksidasi, alangkah baiknya kita mereview ulang, memahami apa itu reduksi, apa itu oksidasi. Jadi, dalam suatu reaksi, oksidasi dan reduksi bisa berjalan bersamaan. Oksidasi dapat diartikan secara umum sebagai reaksi penangkapan oksigen, sedangkan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, berdasarkan konsep pelepasan elektron, oksidasi diartikan sebagai reaksi pelepasan elektron yang menyebabkan peningkatan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi adalah reaksi penangkapan elektron yang menyebabkan penurunan bilangan oksidasi. Nah, di sini contohnya oksidasi itu Fe2+, ini muatan ini 2+, atau yang saya sebut dengan bilangan oksidasi tadi. Jadi Fe2+ berubah menjadi Fe3+ saat Fe2+ ini melepaskan satu elektron. Ini namanya reaksi oksidasi, yaitu terjadi peningkatan bilangan oksidasi karena terlepasnya elektron. Jadi Fe2+ karena elektron ini sifatnya negatif, jadi Fe2+ ini melepas satu elektron sehingga terjadi peningkatan bilangan oksidasi menjadi 3+ karena yang dilepas elektronnya sebanyak 1. Nah, kalau reduksi ini adalah penurunan bilangan oksidasi karena terjadinya penangkapan elektron. Karena elektron sifatnya minus, akhirnya bilangan oksidasi turun. Contohnya Ce4+ menangkap satu elektron sehingga menjadi Ce3+. Jadi elektron ini kita artikan sebagai minus 1 kalau satu elektron. Kalau 2 elektron ya berarti minus 2. Jadi 4+ dikurangi 1 menjadi 3+. Tuh. Jadi pada dasarnya oksidasi reduksi adalah. Nah, di sini ada 3 fenomena oksidasi, yaitu dengan penambahan oksigen, bisa disebut dengan oksidasi, atau pengurangan hidrogen, dan yang terakhir tadi, apa berarti? Pelepasan elektron ini. Sehingga meningkatkan oksidasi. Ini yang 3 fenomena reduksi, yaitu dengan penambahan hidrogen, pengurangan oksigen, dan penurunan bilangan oksidasi karena adanya penangkapan elektron. Ini yang contohnya tadi. Nah, syarat umum terjadinya reaksi redoks ada 3 syarat, yaitu reaksi harus cepat dan sempurna, terjadi secara spontan. Reaksi berlangsung secara stoikiometri, jadi terdapat kesetaraan antara oksidator dan reduktor. Oksidator dan reduktor harus seimbang, harus setara. Titik akhir harus dapat dideteksi. Ini harus dapat titik akhirnya. Nah, langsung kita masuk ke titrasi redoks. Jadi titrasi redoks atau titrasi reduksi oksidasi merupakan proses titrasi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan valensi dari bilangan oksidasi atau perpindahan elektron antara zat-zat yang saling bereaksi. Secara umumnya, jenis titrasi redoks ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu permanganometri, iodimetri, bromatometri. Nah, karena berhubungan dengan bilangan ekuivalen dengan elektron, maka dalam analisis dengan titrasi redoks, konsentrasi larutan biasanya dinyatakan dalam normalitas, bukan molaritas. Jadi normalitas adalah jumlah ekuivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ini berhubungan dengan bilangan ekuivalen. Nah, ini rumusnya N sama dengan mol ekuivalen per mililiter. Nah, mol ekuivalen itu sama dengan miligram per berat ekuivalen. BE berat ekuivalen. Nah, berat ekuivalen itu apa? Berat ekuivalen adalah berat dalam gram dari zat yang diperlukan untuk menyediakan atau bereaksi dengan 1 mol elektron dalam reaksi redoks. Jadi, BE itu sama dengan berat molekul dibagi jumlah elektron yang dilepas atau diikat. Itu BE.
Nah, jenis titrasi yang pertama adalah titrasi permanganometri. Permanganometri digunakan untuk menentukan kadar reduktor dalam suasana asam sulfat encer. Jadi misalkan ada analit yang mau kita ukur kadarnya, ditambahkan dengan mangan, sehingga terjadi reduksi mangan yang tereduksi ditambah analit di sini. Jadi permanganometri digunakan untuk menetapkan kadar reduktor. Yang harus dicatat, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Berarti oksidator adalah zat yang mengoksidasi senyawa yang satunya. Zat oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Tuh. Nah, secara kimianya, ini reaksi secara kimianya, misalkan kalium permanganat direaksikan dengan asam sulfat. Nah, kalium permanganat ini yang bertindak sebagai oksidator akan mengalami reduksi. Nah, ini secara ioniknya. Nah, prinsip penetapannya, titrasi permanganometri dilakukan dengan bantuan pemanasan 70 derajat Celcius untuk menetapkan reaksi, mempercepat reaksi. Jadi, di titrasi ini tidak perlu menggunakan indikator karena kalium permanganat ini sudah memiliki warna, sudah sebagai indikator. Jadi, warna ungu disebut sebagai autoindikator. Nah, yang perlu diingat, larutan baku sekunder pasti yang ada di buret ya, yang diletakkan buret nanti adalah larutan KMnO4, sedangkan yang baku primer adalah oksalat, asam oksalat gitu. Jadi sebelum kita menggunakan titrasi, menggunakan KMnO4 untuk titrasi, maka perlu dibakukan. Artinya perlu dibakukan konsentrasi KMnO4 itu menggunakan oksalat. Ini baku primer. Yang kedua adalah titrasi iodometri dan iodimetri. Nah, digunakan untuk penetapan kadar reduktor ataupun oksidator. Jadi perlu diingat kalau yang pertama tadi hanya digunakan untuk menetapkan kadar reduktor. Sedangkan yang kedua ini bisa digunakan untuk menetapkan kadar reduktor ataupun oksidator. Jika ingin menetapkan kadar reduktor, maka langsung dititrasi dengan iodium. Namanya iodimetri. Ini beda ya, iodo dan iodimetri beda di bilangan oksidasinya. Titrannya berarti larutan iodium, itu yang ditaruh di buretnya. Nah, jika kita ingin menentukan oksidator, direaksikan dengan iodida berlebih, kemudian dititrasi dengan tiosulfat. Gitu. Itu namanya titrasi iodometri. Jadi beda iodimetri dengan iodometri. Gitu. Dan sampelnya juga nanti berbeda. Tuh, sampelnya. Karena yang satunya reduktor, satunya oksidator. Nah, contohnya untuk iodometri, contoh penetapan kadar. Biasanya iodometri digunakan untuk penetapan kadar suatu oksidator dalam larutan yang direaksikan dengan larutan Ki berlebih, itu iodometri pada suasana asam. Nah, kelebihan I2 ini dititrasi dengan larutan standar natrium sulfat. Ini reaksinya. Jadi analitnya, ini analit, oksidator ini, analit kita direaksikan terlebih dahulu dengan Ki pada suasana asam, Ki berlebih, sehingga kelebihan I2 ini nanti yang akan kita ukur. Gitu. Kelebihan I2 ini nanti yang langsung akan menentukan konsentrasi kadar dari analit tadi atau oksidator. Jadi I2 ini yang kita ukur dengan larutan standar natrium tiosulfat. Ini Na2S2O3 ini adalah natrium tiosulfat. Sedangkan iodimetri adalah penetapan kadar reduktor dalam larutan menggunakan iodium sebagai baku sekundernya. Ini reduktornya ditambah I2. Nah, ini I2 ini nanti dibakukan dulu ya dengan natrium tiosulfat ini.
Nah, indikator yang digunakan dalam iodometri dan iodimetri adalah larutan kanji. Larutan kanji dengan iodium akan membentuk kompleks berwarna biru ini. Nah, ini perlu dicatat. Penambahan larutan kanji dilakukan menjelang TAT karena bila ditambah sejak awal maka kompleks iodium kanji akan suka pecah sehingga mempengaruhi hilangnya warna biru. Nah, kelarutan iodium sukar larut dalam air, mudah larut dalam KI pekat. Penurunan kadar selama penyimpanan disebabkan karena iodium bereaksi dengan air yang dikatalisis oleh cahaya. Jadi, buret yang digunakan harus buret gelap, kaca gelap. Bukan buret yang kacanya yang bening. Jadi harus kaca gelap karena cahaya berpengaruh terhadap reaksi titrasi redoks ini, titrasi iodimetri ini. Pembakuan dengan natrium tiosulfat yang telah dibakukan. Jadi harus dibakukan dulu dengan natrium tiosulfat. Nah, ini kalau titrannya natrium tiosulfat, natrium tiosulfat ini tidak stabil dalam jangka waktu lama. Sehingga dapat ditambahkan pengawet. Penyimpanannya dalam wadah yang tidak terkena cahaya matahari langsung, berarti dalam botol gelap. Nah, sumber kesalahan titrasi ini rata-rata oksigen terdapat di udara dapat mengoksidasi ion imin menjadi I2, sehingga hasil titrasi menjadi lebih tinggi. Kemudian hidrolisis I2 pada pH tinggi, sehingga hasil titrasi menjadi lebih rendah. Ini oleh karena itu, titrasi dilakukan pada suasana asam dan penambahan amilum terlalu awal. Itu akan tadi saya jelaskan di awal susah memecah kompleks antara amilum dengan I2. Kemudian titrasi yang ketiga adalah bromometri dan bromatometri. Bromometri ini digunakan untuk menetapkan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks menggunakan brom. Nih. Kalau yang bromatometri menggunakan kalium bromat, perbedaannya di sini. Jadi titrannya juga berbeda, otomatis kalau bromometri itu brom, bromatometri menggunakan. Nah, ini prinsip penetapannya bisa dibaca dalam suasana asam juga. Jadi direaksikan dengan brom berlebih, kelebihan brom ini direaksikan dengan Ki berlebih, lalu iodium terbentuk titrasi dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan indikator kanji. Hingga warna biru tepat hilang, itu menunjukkan titik akhir titrasi. Sama dengan yang di iodometri juga. Jadi titik akhir titrasi diamati dengan perubahan warna biru menjadi warna. Bromatometri adalah titran kaliumnya bromat, titrannya adalah kalium bromat. Ini oksidator kuat dalam suasana asam yang oleh reduktor akan direduksi menjadi bromida. Ini bromidanya. Ini kalium bromat, ionnya jadi BRO3-. Indikatornya bisa berupa amil sama klorofil. Jadi prinsipnya sama dengan iodimetri, tapi yang membedakan adalah jenis titrannya dan ini berhubungan dengan jenis sampelnya. Ini reaksinya, persamaan reaksinya. Jadi iodium reaksi dengan amilum ini akan membentuk kompleks biru, iod amilum. Nah, kompleks biru ini saat dititrasi dengan natrium tiosulfat, titik akhir titrasinya akan ditandai dengan perubahan warna biru menjadi tidak berwarna. Hilangnya warna biru. Sama juga kalau bromatometri juga seperti itu. Jadi bromatometri metil jingga atau metil merah menjadi tidak berwarna. Nah, selain menggunakan indikator, TAT dapat ditandai dengan terbentuknya brom bebas yang menyebabkan warna larutan menjadi kuning muda. Ini reaksinya. Dua, jenis titrasi apa yang digunakan? Berarti titrasi iodimetri. Sudah dijelaskan di sini sebenarnya. Iodimetri. Kalau titrasi iodometri, tadi perbedaannya menggunakan KI berlebih, I2 berlebih, kelebihan I2 akan dititrasi dengan natrium tiosulfat.
berasal dari sini. 10 mili larutan sampel diterasi dengan 3 mili iodium. Tadi. Berarti kandungan vitamin C dalam 50 mili adalah 50 mili per 10 dikali 26,418. Kandungannya 132. Dan persen kadar vitamin C-nya adalah ini. Kandungan secara prakteknya literasi tadi dibagi kandungan teoritis vitaminnya sekitar ini dikali 100% ketemu 145,298%.